Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musulhan, NIM 040 2018 0812, mata kuliah Cybercrime kelas D1. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai aspek ilegal source komputer. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan illegal source komputer? Yang dimaksud dengan source komputer adalah kejahatan dengan menggunakan sarana komputer atau smartphone. Bukan saja sebatas penyadapan jalur komunikasi, sehingga memungkinkan bocornya rahasia perusahaan atau instansi. Namun, lebih pada penyusupan sistem komputer yang membanjiri network dan traffic sehingga menyebabkan crash. Yang kedua, berdasarkan modusnya, kejahatan komputer dibagi menjadi dua, yaitu internal crime dan external crime. Nah, apa yang dimaksud dengan internal crime? Internal crime adalah orang dalam di suatu instansi yang bekerja di dalamnya dengan contoh bentuk modus, yaitu mengubah transaksi, menghapus transaksi, memasukkan transaksi tambahan, mengubah transaksi, penyesuaian, dan modifikasi software termasuk hardware. Nah, yang dimaksud dengan external crime yaitu orang luar atau bisa juga adanya kerjasama dengan orang dalam. Dengan contoh bentuk modus yaitu joy komputer. Apa yang dimaksud dengan joy komputer yaitu menggunakan komputer orang lain tanpa izin. Yang kedua, hacking. Hacking yaitu pelakunya disebut hacker. Dalam hal itu mengambil alih situs orang lain. Yang ketiga, the Trojan horse. Yang dimaksud dengan the Trojan horse yaitu suatu aplikasi yang tidak kelihatan namun dapat merusak sistem di dalamnya. Yang keempat, data leakage, yaitu data yang menyangkut bocornya data keluar, terutama data yang seharusnya dirahasiakan seperti data rahasia negara. Yang kelima, data dinding. Yang dimaksud dengan data dinding yaitu perbuatan yang mengubah data valid menjadi data yang tidak valid. Yang keenam, the trusted data communication. Data ini merupakan tindakan penyediaan data komputer oleh pengguna pribadi atau tujuannya untuk mengganggu data yang lain sehingga digunakan untuk kejahatan. Dan yang terakhir software privat. Yang dimaksud dengan ini yaitu pembajakan perangkat lunak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara memperbanyak tanpa izin atau pembanyakan perangkat lunak. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya? Nah, yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya yaitu merupakan tindakan penyalahgunaan penggunaan teknologi informasi dalam bentuk pencurian password, peniruan atau pemalsuan dokumen, penyadapan terhadap jalur komunikasi, sehingga memungkinkan bocornya rahasia pada perusahaan atau instansi lain, penyusupan sistem komputer, membanjiri network dan traffic, sehingga menyebabkan crash, perusahaan situs, spamming, atau pengiriman pesan yang tidak dikehendaki ke banyak alamat email, dan penyebaran virus dan word. Yang keempat, salah satu contoh bentuk kejahatan aspek ilegal source komputer. Salah satu contohnya yaitu kejahatan ilegal komputer yaitu kejahatan terhadap hak cipta perangkat lunak komputer ilegal yang terjadi di Kota Jakarta. Contoh modus yang dilakukan oleh pelaku adalah
penggandaan tanpa izin dari pemilik lisensi atau pemegang hak cipta atas software massal kemudian diperdagangkan di dalam kawasan perdagangan terkemuka di Jakarta. Adapun pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah pihak yang melakukan bisnis software dan pihak yang bertugas menggandakan software. Kasus ini menimbulkan permasalahan khususnya di bidang ekonomi, sehingga ekonomi memberikan kerugian terhadap negara mencapai angka triliunan.